Selamat siang pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo, kali ini bersama saya Ken Ane. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo di penjara seumur hidup. Jaksa menyatakan Ferdi Sambo telah terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan merusak barang bukti elektronik terkait pembunuhan Yosua. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut Umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Jaksa Penuntut Umum mengabaikan keterangan Ferdi Sambo yang dia ungkapkan dalam sidang pembunuhan Yosua. Dalam berkas tuntutan, jaksa mengungkapkan bahwa Sambo mengeluarkan perintah tembak serta ikut meletuskan senjata ke tubuh Yosua sehingga korban meregang nyawa. Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf untuk memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rijal dan korban Nofriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat Kuat Maruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Saat itu terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan kokang senjatamu. Bahwa ketika korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat
terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan ada apa ini. Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansah Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansah yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer membuat saudara Putri Chandrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi terletaknya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Jaksa menganggap unsur pembunuhan berencana terhadap Yosua oleh Ferdi Sambo telah terpenuhi. JPU bahkan menyebut Sambo telah merencanakan kematian Yosua secara sistematis. Salah satunya dengan menyampaikan rencananya pada Richard menambahkan peluru serta mengkondisikan TKP penembakan. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, "Tidak tahu Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, "Kamu sanggup gak tembak Joshua?" Dijawab, "Siap Komandan." Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksananya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo membuat skenario atau cerita karangan atau cerita bohong dan dijelaskan secara berulang-ulang kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan skenarionya, yaitu Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Chandrawati dan saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan Nopriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan nanti kami semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo pergi ke Duren 3 kemudian mengatakan kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan rencana atau kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo
untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Yang dijawab, senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil Lexus LM. Dalam kurung diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengambil senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah untuk dieksekusi. Bahwa pelaksanaan rencana atau kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan sistematis, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.